Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati dan hormati, hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari, akhir bulan Januari tahun 2023. Insya Allah hari ini program kita bersama ziarah Siti Tur Kota Mekah Al-Mukarramah dan plus umroh kedua untuk membadalkan umroh. Insya Allah kita akan bergerak dari hotel pukul 7.30 menuju Jabal Thur, gunung ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sempat bersembunyi di gunung tersebut. Al-Quran mengabadikan dengan ungkapannya idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di Jabal Thur. Saya sering makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahi fi awwali wa akhiri. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jamaah, setelah kita ziarah ke Jabal Thur, kita bergerak ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di padang Arafah. Jabal Rahmah adalah tempat yang sangat bersejarah. Pertama, bagi Abul Bashar, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa, ketika mereka berada di surga, lalu Allah turunkan ke dunia dengan tempat yang berbeda. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam diturunkan di kaki bukit Himalaya di Hindia dan ibunda di Jeddah. Kurang lebih selama 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, mereka berpisah. Sekian lamanya, kemudian berjalan dan takdir mempertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Dikatakanlah gunung kasih sayang. Bertemulah dua insan yang tadinya hidup di surga begitu lamanya dengan seluruh fasilitas, dan sekarang mereka setelah berpisah 200 tahun bertemu kembali di Jabal Rahmah. Di jamaah insya Allah kita akan foto bareng di Jabal Rahmah. Ya, di Jabal Rahmah ini juga, di kawasan Arafah ini juga Rasulullah pernah berkhutbah khutbatul wada. Lalu setelah itu, setelah kita dari Jabal Rahmah, setelah kita foto bersama dengan spanduk, yang sehat-sehat mau naik silakan naik. Kemudian kita turun. Biasanya setelah turun ada yang jual es krim, mau minum es krim silakan. Terus kita bergerak kembali menuju Muzdalifah, Mina, melihat suasana Masjidil Haram. Di Muzdalifah ketika kita haji disunahkan untuk mabit, kemudian mengumpulkan batu jamarat. Dari Muzdalifah kita bergerak lagi, insyaallah masuklah
ke kawasan Mina. Kita akan melewati sebelum ke Mina ada Masjid Masjidil Haram yang terletak di kawasan Muzdalifah. Kemudian mobil bis terus bergerak. Kita nanti melihat ada tugu kecil di atas bukit sana, tempat yang bersejarah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bis terus bergerak sampai kita melihat Mina Qadim. Kita lihat ada tempat Jamarat, ya, ada tempat Jamarat 4 lantai. Dan dulunya hanya satu tiang kecil saja seukuran badan kita melempar nggak kena orang lain ataupun kena diri kita. Sekarang dibuat lebar 14 meter dan dibuat 4 lantai juga untuk kemudahan jamaah untuk melempar. Dan di sebelah kirinya kita melihat ada terowongan Mina. Kita lihat di kejauhan ada angka kuning nomor 2. Bang kuning tulisannya nomor 2. Dan di depan sana kelihatan di sebelah kiri ada hotel-hotel di kawasan Mina. Hotel ini biasanya digunakan atau hajian untuk tamu-tamu negara. Nah, jemaah-jemaah haji yang plus itu diletakkan di tenda 111 atau 12 atau 13 atau 14 atau 15, berjalan dari tenda untuk melempar sekitar berapa, sekitar 10 menitan sampai insya Allah, dekat. Itu fasilitas untuk jamaah haji yang plus. Kemudian bis terus bergerak masuk terowongan samping terowongan Mina. Kita rasakan nanti begitu panjangnya terowongan tersebut sampai kemudian lewat terowongan. Nah, disitulah di sebelah kanan ada yang namanya daerah Muasib, tempat jemaah haji Indonesia, jemaah haji Asia Tenggara ya berbase camp di tempat itu. Jadi jemaah haji reguler untuk melempar berjalan sekitar 3 km. Melintas melewati terowongan Mina, samping terowongan Mina, terus jembatan, terus sampai kita ke dekat tadi hotel-hotel atau kemah-kemah yang haji plus. Dan sambil kita naik untuk melempar. Nah, tapi jamaah umroh kita hanya melihat saja tempat-tempat tersebut sambil diharapkan berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Terus bis bergerak menuju Masjid Ja'ronah untuk kita mengambil mikot. Ya, insyaallah umroh kedua ini kita melaksanakan badal umroh. Kita sudah mafhum tentang badal umroh. Ada sebuah hadis yang berbunyi hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhum bihi ba'da wafatihim. Apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik pada orang tua saya yang sudah berada di alam kubur, alam barzah?
Nabi mengatakan dia ada. Salah satunya kita ya, infak, niatkan untuk orang tua kita doakan, kita jalin tali silaturahmi dari teman-teman orang tua kita, juga kita badalkan umroh. Nah, setelah kita niat, contohnya nawaitul umroh wa ahramtu biha badalan an, misalnya Abdurrahman bin Abdul Kiram lillahi ta'ala. Terus kita bergerak menuju hotel kita, melewati Jabal Nur. Kemudian setelah itu kita check-in masuk hotel dulu, makan dulu, lalu kita bergerak menuju Masjidil Haram untuk tawaf sa'i tahallul. Dan insyaallah selesailah ibadah umrah kita. Jamaah berbahagia, insyaallah besok di hari yang ketiga kita di kota Makkah Al-Mukarramah, kita akan melaksanakan city tour kota Taif dan ambil umroh yang ketiga, badal umroh yang kedua. Sekian dulu Fakir, Hotel Mira, Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.